Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, 20 Februari 2025, tertulis dari Mazmur 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini bukan persoalan pilihan menjadi tua. Tetapi ini merupakan tentang harapan akan perlindungan Tuhan di masa-masa tua. Tentu kita menyadari bahwasanya ketika kita menjadi tua kelak, maka semakin banyak hal yang akan menurun dari kita. Ingatan kita akan berkurang, cara kita menyampaikan sesuatu juga tidak akan menjadi tajam, dan mungkin ada yang mempengaruhi kepribadian kita. Kita menjadi orang-orang yang mudah baper, dan orang-orang yang mudah marah, cemas, dan lain sebagainya. Kini kita menyadari bahwasanya ada hal yang sangat penting ketika Tuhan memberikan kita umur yang panjang. Apa itu? Pemazmur berkata, juga sampai masa tua dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Apa urgensinya tentang arti jangan meninggalkan aku? Karena ternyata saudaraku, jika Allah sampai meninggalkan saudara, maka saudara akan kehilangan arah. Jika kita melihat ada sebuah peristiwa di Perjanjian Lama, ketika Raja Kores menyuruh bangsa Israel kembali ke Yerusalem, ada kata-kata dari Raja Kores yang menarik. Ucapannya adalah, doakan juga aku. Saudara melihat bahwasanya petunjuk yang terpenting dan terutama adalah jika Tuhan memberikan pewahyuan. Ketika kita menerima firman Tuhan, ada hal yang diwahyukan kepada kita sehingga kita dapat memiliki titik terang cara memandang sesuatu. Tetapi jika kita tidak memiliki petunjuk itu, kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak dilindungi, dan Allah meninggalkan kita, maka ini adalah hal yang paling mengerikan. Daud pernah berkata, jangan sampai rohmu meninggalkan aku. Ternyata inisiatif itu berasal dari apa yang disampaikan oleh Allah. Bagaimana kita dapat mengerjakan sesuatu jika kita tidak memahami apa yang kita kerjakan? Sama halnya dengan hidup kita ini. Bagaimana mungkin kita berkata, aku akan mampu bertahan menjalani hidupku jika kita tidak memiliki apa tujuan yang jelas menghadapi segala realita-realita yang terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saudara sudah menjadi orang-orang yang diperkenankan menjadi tua, ada tugas utama yang saudara harus lakukan, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Itulah yang menjadi pesan yang penting. Kita memberitakan kuasa Allah kepada angkatan-angkatan selanjutnya, keperkasaan Allah kepada semua orang-orang yang akan datang. Karena ini menjadi masalah belakangan ini. Orang-orang muda tidak lagi memperdulikan pengajaran tentang firman Tuhan.
mereka tidak lagi tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Mereka lebih tertarik dengan apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka sendiri. Siapa yang harus bertanggung jawab dengan ini semua? Jika kita telah menerima anugerah itu, maka kita harus meneruskan ini, dan kita harus menyatakan ini ke dalam setiap angkatan setelah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami terima pada kesempatan yang baik ini. Engkau menolong kami, Engkau membimbing kami, sehingga jika pada masa tua kami, putih rambut kami, Engkau senantiasa melindungi kami, memberkati kami, dan kami akan mampu memberitakan tentang keperkasaan-Mu, keagungan-Mu kepada generasi selanjutnya. Ampuni kami Bapa jika kami lalaikan tanggung jawab kami, tugas kami. Kiranya Engkau dimuliakan lewat hal-hal yang boleh kami kerjakan. Di dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.